Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya, Mario Sarong. Saudara, efisiensi anggaran diterapkan pemerintah berdampak ke berbagai bidang. Di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, efisiensi mengancam kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT. Selasa, 11 Februari 2025, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi 10 DPR RI. Dalam rapat, pemangkasan anggaran di Kemendikti Saintek yang semula direncanakan sebesar Rp22,5 triliun diubah menjadi sekitar Rp14,3 triliun. Dalam paparannya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brodjonegoro menyampaikan efisiensi yang telah dilakukan Dirjen Anggaran pada bantuan sosial beasiswa sebesar 9%. Anggaran untuk tunjangan dosen non-PNS dipangkas 25%. Bahkan anggaran layanan publik untuk perguruan tinggi dipangkas hingga 50%. Mendikti Saintek Satrio Sumantri Brodjonegoro meminta agar Komisi 1 mampu mempertahankan anggaran layanan perguruan tinggi untuk menghindari adanya kenaikan UKT. Untuk yang kelembagaan juga kami berharap dukungannya untuk tetap mampu memberikan layanan pada perguruan tinggi supaya tidak terjadi kenaikan UKT. Kan efisiensi Dirjen Anggaran 50%. Kami usulkan kembali supaya posisinya kembali kepada pagu awal, yaitu 6,018 triliun. Karena kalau BPTN ini dipotong separuh, maka ada kemungkinan perguruan tinggi harus menaikkan uang kuliah. Efisiensi yang berefek pada kenaikan uang kuliah perguruan tinggi negeri pun ditanggapi mahasiswa. Mereka keberatan dan berharap pemerintah mengkaji ulang kebijakan ini. Agak memberatkan ya untuk mahasiswa karena sebelum UKT-nya naik aja untuk mahasiswa yang ingin kuliah tuh agak sulit gitu. Kalau misalkan nanti UKT-nya beneran naik, jadinya tuh bisa domino efek dan takut mahasiswa tuh nggak ada potensi peluang untuk pendidikan gitu. Itu semoga pemerintah dapat mengkaji ulang kebijakan ini dan memikirkan dampak-dampak yang akan terjadi khususnya kepada mahasiswa, dan semoga mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia atau masyarakat di Indonesia masih bisa mendapatkan pendidikan yang layak sampai bisa menamatkan kuliah. Sebelumnya, Presiden Prabowo menerbitkan instruksi Presiden tentang efisiensi belanja dalam APBN dan APBD 2025. Prabowo menargetkan kementerian dan lembaga dapat menghemat anggaran hingga Rp306,69 triliun. Tim Liputan, Kompas TV.